yang hatinya kosong dari dunia, karpet yang kalian duduki lebih mulia dan lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Loh, kok bisa? Iya, karena karpet yang kalian duduki untuk menuntut ilmunya Allah, untuk berzikir kepada Allah, sehingga karpet itu menjadi mulia. Kalian yang duduk pun menjadi mulia. Kita menjadi mulia karena ilmu. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Saudara-saudara, contoh seperti ini. Alam tara jildal hagira muqabbalan bithaqafi lam'an sara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya kulit. Ini kulit saya. Ini kulit saya sobek jadi dua. Yang ini saya bikin jadi dompet, yang ini saya bikin jadi sampul ayat suci Al-Quran. Sama nggak kulitnya? Jawab yang keras, sama nggak? Cuma bedanya yang ini jadi dompet, yang ini jadi sampul ayat suci Al-Quran. Yang jadi dompet kalian sentuh walaupun nggak punya wudu, nggak apa-apa kan? Yang jadi dompet sentuhnya harus punya wudu. Taruh di bawah boleh nggak? Kalian lempar ke tong sampah boleh nggak? Boleh kan? Tapi yang jadi sampul ayat suci Al-Quran, apakah boleh kalian pegang tanpa wudu? Boleh taruh di tempat di bawah? Harus dimuliakan, ditaruh di tempat yang tinggi. Padahal sama-sama kulit, kulitnya sama. Apa yang membedakan? Yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Nah, kalian duduk di sini menjadi mulia, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu dan dengan Rasulullah menjadi mulia. Kenapa menjadi mulia? Karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Menjadi mulia karena kita duduk di sini menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh. Saudara-saudara, jangankan semasa hidup berkumpul bersama ulama. Diceritakan dulu di Zanbal, di Hadramut, ada orang fasik, ada orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Tidak ada satupun yang mau menguburkan dia. Akhirnya dikuburkan sama keluarganya di samping pemakaman Zanbal. Zanbal itu adalah kuburan para wali, kuburan para ulama, kuburan orang soleh. Dikubur di pinggir temboknya. Akhirnya ada ulama yang bermimpi. Ini ulama bermimpi Faqihul Muqaddam, Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau kakeknya para habaib, kakeknya As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Aqas bin Syahab. Beliau Faqihul Muqaddam Tajul Ilmatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Syekhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau menghatamkan Al-Quran 1 rakaat sholatnya di umur 7 tahun. Beliau lam yanam 33 sanatan, 33 tahun tidak tidur. 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikubur di Zanbal. Nah, ada ulama mimpi Faqihul Muqaddam bangun dari kuburnya, masuk ke dalam kuburnya ini orang fasik tadi. Ketika ini orang fasik sedang disiksa, diazab oleh Munkar Nakir, Faqihul Muqaddam berkata, sir ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, kamu siksa dia, kamu azab dia, jeritan dia, teriakan dia, mengganggu zikirku kepada Allah. Itu orang fasik dapat syafaat, diangkat azabnya, digantikan dengan rahmat hanya gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang-orang soleh. Matinya dekat dengan orang soleh itu udah mati, kuburnya doang dekat, dapat syafaat, dapat rahmat.
maka bagaimana ketika engkau masih hidup, engkau dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan para ulama, para habaib, para kiai. Makanya saudara-saudara, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Cintai beliau-beliau para ulama. Almarhum aman ahad, seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Muhibbal kaum yalhaq bil jamaah, pecinta suatu kaum akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, para tabi'in dan tabi'in, para imam, para asrafun soleh, para ulama, orang-orang soleh, para aulia, mereka yang engkau ikuti, mereka yang engkau ikuti, engkau jadikan teladanmu, pedomanmu, qudwahmu, idolamu, engkau ikut mereka, engkau duduk bersama mereka di dunia, engkau memandang wajah mereka, sampai-sampai kata Rasulullah, man nazara aliman nazratan fa fariha biha fa khalaqallahu min tilka nazra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang memandang wajah ulama, memandang wajah orang yang berilmu, memandang wajah orang soleh dengan pandangan bahagia, dengan pandangan cinta, maka dari setiap pandangan itu Allah ciptakan malaikat yang bersujud, dan dia tidak akan mengangkat kepalanya untuk memohon ampun atas dosa orang yang memandang itu. Sampai hari kiamat malaikat itu akan memohon ampun atas dosa orang yang memandang wajah orang soleh. Ikuti beliau-beliau. Kalau engkau di dunia mengikuti beliau-beliau, di akhirat beliau-beliau dimuliakan, engkau pun dimuliakan. Tapi kalau yang engkau ikuti orang-orang barat, yang engkau ikuti orang-orang kafir, orang fasik, ahli maksiat, yang suka berbuat dosa, mereka yang engkau ikuti, mereka yang engkau teladani, mereka yang engkau idolakan, di akhirat mereka disiksa, engkau pun disiksa. Di akhirat mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, engkau pun akan jauh dari Allah, engkau pun akan jauh dari Rasulullah. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama. Sampai-sampai kata Rasulullah, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan para ulama, muliakan para ulama, karena para ulama golongan-golongan yang mulia di sisi Allah. Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa memuliakan ulama sama seperti memuliakanku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakanku sama seperti memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada satu orang, Allah tanya, wahai malaikat, orang tersebut bagaimana andaikan dia melihat surgaku? Malaikat berkata, ya Allah, kalau dia melihat surgamu, maka akan dia habiskan seluruh umur hidupnya untuk beribadah kepadamu. Bagaimana kalau dia melihat nerakaku? Kalau dia melihat nerakamu, maka akan dia habiskan seumur hidupnya untuk menangis karena takut kepadamu. Apa kata Allah? Ketahuilah, aku ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia kelak ke dalam surga. Kata Allah, kata malaikat, kenapa ya Allah? Dia gak cinta ulama, dia gak pernah duduk bersama ulama, gak pernah makan bersama ulama, gak pernah berkumpul bersama ulama. Kata Allah, aku ampuni dosa-dosa dia karena dia mencintai seseorang yang dia cinta kepada ulama. Jadi dia gak cinta langsung, hanya mencintai seseorang yang cinta kepada ulama. Dalam sebuah athar diceritakan, di akhirat ada orang, Allah tanya, apakah engkau di dunia mengenal ulama? Enggak. Cinta sama ulama? Enggak. Pernah ngaji sama ulama? Enggak. Pernah duduk bersama ulama? Enggak. Apakah pernah makan bersama ulama? Enggak. Apakah garis keturunanmu ada yang nyambung sama ulama? Enggak. Kata Allah, wahai malaikat, masukkan dia ke surga. Kata malaikat, kenapa ya Allah? Karena ketika dia sedang lewat, suatu saat rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama besar, rombongan tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani naik kuda. Nah, bekas debu kuda menempel di wajah orang tersebut, sehingga karena itulah aku ampuni dosa-dosa. Coba bayangkan, begitu mulianya ulama, begitu agungnya para ulama. Jadi jangan pernah kita ini menyamakan diri kita dengan ulama. Apalagi para pejabat, para
menganggap dirinya sama dengan ulama. Nggak sama. Yang ngomong Allah. Apa kata Allah? Qul, ikuti semuanya. Qul hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah berfirman, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Enggak sama ulama dengan orang-orang yang bodoh. Enggak sama orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh. La yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Ente mandang wajah ulama dengan mandang wajah selain ulama itu enggak sama. Di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami ditimpa musim kekeringan. Orang-orang kampung berkumpul, mereka sholat istisqa, doa minta hujan, berkali-kali doa, tapi hujan nggak turun. Ada satu anak muda, dia mengangkat tangan berdoa, ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang kampung bingung. Datanglah kepada ini anak, wahai anak muda, kami berkali-kali sholat minta hujan, hujan gak turun, tapi engkau sekali bermohon kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah terima kau punya doa. Memangnya ada apa dalam kepalamu? Dijawab oleh anak muda tersebut, dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan memandang wajah ulama besar, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena sebab kedua mataku yang pernah memandang wajah ulama, maka aku bawa mata ini sebagai wasilah perantara agar Allah mengabulkan doaku. Jadi gak sama. Di akhirat Allah berikan derajat ulama sab'ami'a derajat, 700 derajat dibandingkan dengan orang beriman lainnya. Ma baina darajataini masiratu khamsami'ati am. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lainnya jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Terus kita mau menyamakan diri kita dengan ulama? Saudara-saudara, di akhirat pangkat gak berlaku, jabatan gak berlaku, kekuasaan gak berlaku. Yang berlaku adalah ilmu dan amal para ulama, ilmu dan amal orang soleh yang bisa memberikan syafaat di akhirat. Salah satu golongan itu adalah para ulama. Kau pengen tahu? Kalau kalian ingin tahu, gampang. Kalau kamu pengen tahu di akhirat dekat atau jauh dengan Rasulullah, pengen tahu? Gampang. Engkau lihat di dunia seberapa dekat engkau dengan majelis ilmu, seberapa